على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita dalam bacaan kitab Risalatul Muawanah sampai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemarin kita dalam berpakaian, membersihkan diri, dan di sini sekarang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kepada kita agar kita memperhatikan langkah kita ketika kita akan berjalan dan tujuan kita. Beliau mengatakan wa alaika alla tunqila qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Seharusnya kepada kamu tidaklah melangkahkan kakimu, memindahkan kakimu, langkah kakimu kecuali untuk kebaikan, illa ila khairin, kecuali menuju kepada kebaikan, au fi hajatin, ataupun ada kebutuhan, mau melangkah, mau berjalan, lihat dulu apa yang mau kita tuju. Kalau kita mau menuju kepada kebaikan, ke masjid, ke majlis, silaturahim, menjenguk orang sakit, menengok orang tua, guru dan yang lainnya, itu melangkah hal-hal yang baik. Au fi hajatin, ataupun ada hajat, ya, ada keperluan, ya. Nah, ini baru langkahkan. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, maka kita perhatikan, lebih baik kita tidak langkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat tersebut, ya. Wa idza masyaita fala tasta'jil. Kemudian kalau kita sudah tahu langkah dan tujuan kita, bahwa kita melangkah ke tempat yang baik atau ada hajat, kemudian bagaimana langkah kita, bagaimana cara berjalannya. Beliau mengatakan wa idza masyaita fala tasta'jil. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau kamu berjalan jangan terburu-buru, jangan lari, jangan kayak orang tergopoh-gopoh, jalan aja yang santai, ya. Ini kalau pergi ke masjid, Jumat apalagi ada orang jalan, kenapa? Terlambat, udah lari karena takut terlambat. Ya, inti jalannya lebih awal, biar nggak keburu-buru, tepat waktu, sebelum waktu datang. Nah, itu pas, jadi kita jalannya pun santai, ya. Ya, bagaimana hadis Nabi SAW ketika alaika bis sakinah wal wagar. Apabila kita mau Jumatan itu katanya dianjurkan saat ke masjid as-sakinah wal wagar. Jalan tuh pelan-pelan, tenang, ya. Bukan berarti lembet ya, lelet, kagak. Tenang, jalan biasa, jalan pas gitu. Enggak juga lelet, enggak juga keburu-buru. Wala takhtal fi misyatika wala tatabakhtar fataskut bidzalika min ainillah. Jaga jangan congkak ketika berjalan. Wah, enggak ya. Ya, jalannya di lagu-laguin, ya. Atau digerakkan, biasa jalan. Ya. Jalan yang normal. Jalannya seorang laki-laki yang pas itu bagaimana? Ya. Sebagaimana langkahnya Rasulullah SAW, ya. Di sini dikatakan, tadi dikatakan jangan berjalan dengan congkak. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kecongkakan. Waqsid fi masyika, langkah pelan-pelan, sedang aja. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu enggak suka kepada orang yang sombong dan berbangga. Jalannya, langkahnya, tingkah lakunya sombong, omongannya juga sombong, gede, ya. Allah tidak suka seperti itu.
Jadi bagaimana? Wala takhtal fi misyatika wala tatabakhtar fataskut bidzalika min ainillah. Jangan kamu belagak, lenggak-lenggok jalannya, sombong, seolah-olah dunia punya dia. Maka bagaimana? Dikhawatir fataskut bidzalika min ainillah. Kamu akan jatuh dari pandangan Allah, enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Wala takrahu an yamshiya amamaka, dan juga jangan kamu merasa enggak senang kalau ada orang jalan di depan kamu. Jalan depan silakan. Ada yang mau duluan ya silakan. Semuanya harus belakang. Saya yang di depan. Nah, itu termasuk sombong. Ya. Wala tuhib an yuta'aqibaka wa yamshi khalfaka, dan juga jangan merasa senang kalau ada orang yang yuti akibat, yang melangkahnya setelah langkahmu, jalan di belakangnya. Ya, ada orang-orang yang begitu, senangnya dia di depan, yang lain di belakang. Padahal kalau ada masalah di paling belakang ngumpet tuh, ya. Dia pura-pura di depan, yang lain begitu ngadepin masalah dia paling mundur, paling belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dia suka senang kalau ada yang katanya jalan suruh, bahkan Rasulullah suruh jalan di depannya. Kata khalil dhahri lil malaikat, biar punggungku buat malaikat katanya. Sampai seperti itu. Tapi ketika di medan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang muslim lagi kacau balau, Rasulullah SAW maju ke depan, paling depan dengan keledainya. Dikatakan waktu keadaan genting nih, Rasulullah maju ke depan. Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib katanya. Aku bukan nabi yang bohong, aku adalah putra dari anaknya Abdul Muttalib. Itu Rasulullah SAW. Nah, ini boleh jalan dengan angkuh dengan sombongannya kalau lagi perang. Kalau lagi perang ngadepin musuh, wah, kita harus tunjukkan kegagahan kita, kesombongan kita. Nggak apa-apa itu, ngadepin musuh. Ya, musuhnya siapa? Kafir. Ya, kafir. Perang li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatullah. Ya. Karena kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala mensyifatkan tentang Rasulullah dan para sahabat, kata asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Kata mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir, ya, tetapi ruhama bainahum, saling kasih sayang, saling cinta antar sesama muslim. Ini sekarang banyak orang kebalikannya, sama muslim sesama muslim keras-kerasan, sama yang lain baik banget, sayang-sayangan. Na'udzubillahi min dzalik. Hada yukhaliful Qur'an, ya, bertentangan dengan Qur'an. Kemudian wa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, orang yang jalan dengan penuh kecongkakan, terus kepingin jalannya ada di depan, enggak senang kalau ada yang di depan dia, harus dia yang ada di depan. Itu termasuk akhlaqul mutakabbirin, akhlaknya orang-orang yang sombong, pribadinya orang-orang yang sombong. Oh, ngapain tuh jalan depan saya? Belakang, mundur. Ada akhlak. Kemudian adab lagi ketika kita berjalan, di antaranya wala tuktsiril iltifat. Wala tuktsiril iltifat wa anta tamshi. Jangan banyak noleh ketika engkau berjalan, nengok kanan, nengok kiri, jalan tunjuk lurus saja, ya, lempeng aja jalan. Jangan noleh kanan, noleh kiri mulu. Akhirnya khawatir kita melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Ya, apalagi masuk gang rumah noleh ke rumah orang, ini nggak boleh nih. Ya, tidak boleh kita ngelongok ke rumah orang. Ini bukan akhlak. Oh, pintunya terbuka ngelongok, lewat sambil jalan nengok ke rumahnya orang dilihatin. Ada bukan akhlak. Kalau seandainya ada orang
ngelongok ke rumah orang, dilempar dari dalam rumahnya, kena matanya orang tua yang ngelongok, ya, sampai buta lagi, nggak kenapa-napa itu. Salah dia ngapain matanya ngelirik, ngapain dia ngeliatin rumah orang, kagak boleh, kagak pantas. Bahkan kalau kita bertamu ke rumah orang, nih adabnya juga, kita ngetok pintu, jangan kita ngadep ke pintu, miring kanan, miring kiri kayak. Jadi ketika dia buka pintu itu nggak langsung kebuka kelihatan ke dalam rumah itu orang. Mungkin di dalam ada yang lagi kebuka auratnya atau bagaimana, nggak pantas dilihat kan, aib juga. Ya. Nah, orang untuk pintu udah diri aja di depan pintu. Udah gitu, udah bertamu ngelongok, rumah orang dilihatin semua isi-isinya. Adalah isminal akhlak, bukan akhlak yang terbegitu yang baik. Ya. Jadi ketika kita berjalan jangan banyak menoleh. Fudul ini namanya, ya. Wala taqif fi tariqika li mujarradil fudul. Jangan ente berhenti di jalan ente karena fudul aja. Ada apa untuk kumpul-kumpul? Oke, berhenti. Enggak usah. Ya. Kecuali ente mau ada sesuatu yang celakaan kalau apa ente mau bantu enggak apa-apa. Ya. Ya, ini kagak jalan lihat sono, lihat sini ada orang lihat, apaan tuh? Fudul. Nggak ada pentingnya, nggak usah ente nggak diperlukan bantuannya, ente jalan aja sudah. Ente nggak mau memberikan bantuan atau tolongan, nggak ada tujuannya, nggak usah ente berhenti, laksanakan, lanjut aja jalan. Apalagi zaman sekarang ada musibah, ada bala, orang pada fudul semuanya, ada kecelakaan, ada jatuh, ada ini, ada itu, nengok, oh ada apaan tuh, belum lagi yang pasang kamera. Akhirnya harus kagak macet jalanan, jadi macet gara-gara banyak yang fudul. Ya, kadang-kadang kita lewat tol nih jalan, ini kecelakaan misalnya ada di seberang kita, misalnya dari sini nih, yang arah Bogor kecelakaan, yang arah Jakarta kagak kena macet juga. Kenapa? Banyak yang fudul, banyak yang nengok, ngapa? Kalas bukannya itu jalan aja, jadi macet gara-gara orang-orang fudul. Bahaya al-fudul. Fudul tahu apa? Kepo. Ya. Kepo bahasa sekarangnya. Ya. Mau tahu urusan orang aja. Ini jangan tinggalin al-fudul. Kata al-fudul, ada pepatah Arab mengatakan al-fudul qatalal ajuz. Orang fudul gara-gara fudul nenek-nenek mati ketabrak. Ceritanya ada tabrakan. Ya. Di seberang jalan ada nenek-nenek nih pengen tahu ada apa itu, dia ikut nyebrang nggak pakai nengok kanan kiri, akhirnya dia pun kesamber mati juga. Kita al-fudul. Jadi kita jangan fudul, jangan suka kepo yang bukan urusan kita. Dalam segala hal jangan fudul, jangan kepo, jangan mau tahu aja urusan orang, nggak penting buat ente, nggak usah tahu. Kecuali yang bersangkutan sama diri ente nggak apa-apa. Ini kagak, semuanya kita pengen tahu, yang akhirnya nggak jadi manfaat, nggak manfaat betul. Ya. Nah ini dia bilang ketika kita berjalan jangan menolak banyak noleh, kemudian juga jangan berhenti untuk fudul. Ada apaan tuh? Pakai berhenti dulu lagi jalan. Ya naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngeliat sesuatu. Ya. Fudul ini jangan, jalan aja ente, jalan yang lurus, tujuan ente kemana, maksud dan tujuan ente dituju, jangan noleh kanan kiri. Ya. Wa kana alaihi salatu wassalam idza masya yatagalla'u ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau jalan itu diangkat kakinya. Ya. Ini ada orang yang jalannya ngeset, diseret, set. Ini orang-orang males ini namanya. Ya. Orang jalannya diseret. Sendal cepat banget, dah habisnya tipis segini, jalannya diseret. Ya itu nggak bagus jalannya diseret. Jalan-jalan itu tuh diangkat. Rasulullah SAW kalau jalan seolah-olah dia lagi turun, jalanan turun. Kalau ente dari tempat tinggi, tempat yang terjal, gimana langkahnya ente? Pastinya kan ente pijakan ente harus kuat dan kemudian ente angkat.
Ada tebing gitu tinggi, turunan. Ente bisa jalan dari gunung turunan. Bagaimana cara pinjakan ente? Pastinya ente ngelangkahnya dengan begitu. Rasulullah SAW ketika jalan di yang datar diangkat, jangan diseret, ya, jalan angkat kaki ente, langkah yang benar, ya, melangkah yang benar. Jadi Rasulullah sampai kita ini diajarin cara jalan aja diajarin. Semua apa aja yang kita lakukan diajarkan dalam agama Islam. Cara jalan ada akhlaknya, ada adabnya. Jangan diseret ketika jalan. Langkahkan kaki kita dengan mantap. Ya. Wa idza nudiya min waraihi waqafa lam yaltafit. Kalau dipanggil dari belakang dia berhenti. Kagak noleh. Oh iya. Oh, berhenti dulu. Putar seluruh badannya. Siapa yang benar? Penting apa enggak? Jangan cuma bro. Ya. Tapi Rasulullah kalau dipanggil tidak hanya menoleh, tetapi seluruh badannya dia apa? Dia palingkan, diarahkan kepada yang memanggilnya. Begitu akhlaknya Rasulullah. Wa idza nudiya mawara'i waqaf. Kalau memang ada yang mau ngejar kita, berhenti dulu. Tungguin sampai dia datang kepada kita. Nah, gitu. Nah, ini yang kita harus perhatikan, bagaimana cara kita berjalan. Ya. Jangan sembarangan gitu jalan. Jangan banyak noleh. Apalagi betang-beteng jalannya. Udah kayak jawara pasar. Ya, jangan. Ya, jagoan. Ya. Kayak jagoan. Ya seperti itu adabnya pada itu. Ya kita tuju mau kemana kita ini? Oh saya ada hajat mau ke pasar. Ya, udah jalan ke pasar. Jangan kayak mampir sono mampir sini. Nah, ini kebanyakan orang nungguin, orang rumah ini kagak nyampe. Yang pergi ke pasar, yang pergi ke warung disuruh memak katanya kagak nyampe katanya. Dia nyantol di mana tahu itu. Ketemu sohibnya ngobrol panjang lebar. Emaknya mau masak nyari garam belum nyampe. Ala kulli hal, tujuan kita kemana, langkahkan. Kalau ada orang yang memberi salam, kita beri salam. Ya. Adabnya juga kalau kita sedang berjalan, ada orang yang sedang duduk, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Ya, yang berjalan, yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Begitu. Assalamualaikum. Itu haknya, ya begitu adabnya. Cara memberi salam, yang lain menjawab salam. Baik, itu sebagian daripada adab dan akhlak kita ketika berjalan. Kita amalin ini jalannya. Bagaimana jalannya Rasulullah? Jangan banyak noleh, apalagi sampai ngelirik-lirik rumah orang, jangan sampai begitu. Kemudian juga apalagi di sini, ya cara jalannya jangan diseret, jangan, ya, tapi melangkah dengan pasti. Ya. Kemudian wa alaika idza jalasta bit tahaffudhi ala auratik wajlis mustaqbilan lil qiblati ala hay'atil khusyu' wal waqar wa la tukthir al ittirab wat taharruk wal qiyam min majlisik wa iyyaka wal ikthar min al haqqi wat tamtit wat tajashshu wat tatha'ub fi wujuhin nas. Ini kita diajarin sama Habibullah Haddad adab-adab, akhlak-akhlak. Kemudian dikatakan wa alaika idza jalasta bit tahaffut ala auratik. Kemudian kalau tadi kita cara berjalan, kemudian kalau kita duduk, kata Habibullah Haddad, kalau kamu duduk maka jagalah jangan sampai auratmu terbuka kelihatan. Ayo, duduk sembarangan aja, angkat sono, angkat sini, auratnya kemana-mana. Ya. Jangan, jaga, usahakan aurat kita tertutup, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Duduk yang rapi, duduk yang bagus. Ya. Wajlis mustaqbilan lil qiblati ala hayatil khusyu' wal waqar. Ya. Kemudian kalau seandainya kita memang mau ke majelis, ke masjid, maka duduklah dengan mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat. Ya.
Bahkan kalau ada pilihan duduk di mana aja kita, kalau kita bisa milih bisa duduk di mana aja, pilih yang ngadep kiblat. Ya. Ala hayatil khusyu' wal wagar. Ketika kita duduk dengan tenang. Ya. Khusyu' wal wagar, tenang. Jangan banyak bergerak ya. Wala tuksirul ittirab wat taharruk. Jangan banyak gerak, banyak tingkah. Ya, kalau ente sudah duduk yang tenang. Cari posisi yang enak, kemudian duduk yang tenang. Jangan banyak bergerak. Wah, ntar berdiri, ntar sono, ntar begini, ada aja yang digerak. Jangan, tenang aja sudah. Kalau ente sudah duduk yang tenang. Ya. Jangan banyak bergerak. Wa iyyaka wal iktsar minal haq. Ya. Hati-hati kamu jangan banyak nggaruk. Garuk sono, garuk sini, enggak enak dilihatin sama orang. Berarti kita harus jaga kebersihan kita diri juga kulit kita biar bersih. Mandi, jangan terlalu garuk-garuk. Kenapa nanti kagak mandi kali itu? Ya, jadi kita benar-benar menjaga jangan sampai banyak bergerak ya. Katanya jangan, hati-hati kamu jangan banyak garuk. Buat tamtid, ngulet, ya, ngulet tau ngulet. Apa bahasa ngulet? Ngulet juga ya bahasa gitu mah ya. Duduk di depan orang ngulet, jangan gitu. Apa? Iya. Jangan ngulet. Wa tajasyu, betahak ya. Enggak bagus, enggak kurang bagus. Wa tataub, angop nguap. Wah. Dan dia betahak mulu. Mungkin dia masuk angin kali dia tuh, atau dia juga nguap lo ngantuk kali, tahan ya. Kalau mau anggap kita tahan teman-teman. Kalau nggak bisa ya kita tutup dengan ini tangan kiri dengan ini apa namanya, punggung tangan ya, telapak tangan ya. Bukan begini tapi begini ya. Oke, ini tutup yang kiri. Itu kalau udah nggak ketahan lagi tasawuf. Ya. Dalam hadis dikatakan kalau orang bersin itu baik, ya. Orang kalau bersin berarti ada bagus, ada keluar penyakit. Ya. Tapi kalau at-tasawuf minasyaitan. Jangan bikin setan ketawa, angop dibuka, wah, malu, tutup. Kalau bisa dilawan, ditahan. Kalau nggak bisa ketahan juga, tutup pakai tangan kita, ya, tutup begini kita. Jadi dikatakan wa iyyaka wal iktsar minal haqqi wat tamtiti wat tajasshi wat tatha'ub fi wujuhin nas. Hati-hati kamu, kurangilah kamu dari banyak-banyak nggaruk, ngulet, apa tadi, betahak ataupun ngangop nguap di depan orang. Jangan gitu, malu, adab ya. Kita aja ngelihat orang begitu juga nggak demen. Makanya katanya ada seorang ulama mengatakan ta'allamtul adab min qillatil adab. Aku belajar adab dari orang yang nggak punya adab, yang sedikit adab. Maksudnya apa? Kita ngelihat nih, ada orang berbuat sesuatu yang nggak baik, berarti ini nggak baik nih, kita nggak demen nih, berarti kita jangan lakukan itu. Jadi aku belajar adab dari orang yang nggak punya adab. Belajar sesuatu ada, oh ini kayaknya nggak baik, anda nggak demen, berarti saya jangan lakukan. Ya, garuk-garuk di depan orang kan kita juga nggak, wah itu kayaknya kurang bagus, berarti saya harus jaga. Ya, ngulet di depan orang nggak bagus, berarti harus saya jaga. Apa angop tadi atau betahak, tahaknya main gede-gedean lagi, tahan. Kecuali kalau ente lagi sendiri terserah deh, di depan orang lagi kumpul ramai betahak. Ya. Kemudian di sini wa idza akhadzaka, dia dikatakan wa idza akhadzaka tata'ubu fadha yadakal yusr ala fik. Nah, diajarkan oleh Allah. Kalau kamu sudah terbawa tata'ub, apa angop nguap, ya, maka letakkan tangan kirimu di mulutmu. Letakkan. Ya. Taruh begini. Kalau udah nggak tahan lagi, udah nggak bisa kita
tahan, taruh. Wa iyyaka wa kasratul dhahik fa innahu yumitul qalb. Hati-hati kamu, jangan perbanyak ketawa. Jangan banyak ketawa. Oh ini kita nyari semuanya yang bikin ketawa, acara yang bikin ketawa, nonton TV yang bikin ketawa, kumpul cari orang yang ketawa, sampai di acara ceramah-ceramah demennya sama orang yang bikin cari ketawa. Terus kapan nangisnya? Kapan ingatnya kita? Sampai acara ritual, acara religi, acara agama pun dia mau carinya orang yang bikin ketawa. Di rumah udah ketawa, di luar kita ketawa. Kadang ketawa kita sendiri-sendiri, nonton TV sendirian, ngelihat orang acara ketawa, kita ketawa ngakak-ngakak. Belum lagi lihat handphone ketawa ngakak-ngakak. Udah ketawa mulu deh. Ya, udah gitu di masjid pun harusnya tempatnya khusyuk, menghadap kepada Allah, ingat Allah, ingat Rasul. Kagak juga, ketawa juga. Ini bilang kasratul dhahik yumitul qalb. Banyak ketawa bisa bikin mati hati kita. Harusnya kita ke masjid, harusnya kita ke majlis, harusnya kita ke tempat acara-acara. Apalagi nih kita sekarang bulan Maulid nih, ya kita masuk bulan Maulid nih. Dia bagaimana caranya orang yang bikin ketawa juga. Oh ini kalau yang bikin ketawa, oh, enak katanya, rame. Ya la haula wala quwwata. Terus kapan kita nangisnya? Kapan kita ingat Allahnya? Kapan kita ingat Rasulnya? Udah cukup kita ketawa di luar, di masjid kita nangis. Di masjid kita ingat Allah. Kalau di luar kita lupa sama Allah, iya di masjid sudah, di majlis satu-satunya cara kita untuk ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah SAW. Ya, itu tujuannya. Ada acara-acara. Bagi bulan Maulid di mana-mana bikin Maulid. Buat apa kita? Bukan hanya pesta-pesta aja, tetapi di situ yang terpenting adalah kita ingat Allah, ingat Rasul. Diingatkan kita sama Allah, diingatkan kita kepada Rasul. Kita pulang dari majlis hati kita senang dan tenang. Ya. Bukan tambah susah. Orang kalau udah kebanyakan ketawa kata ka inna kasratul wa iyyaka wa kasratul dhahik fa innahu yumitul qalb. Bikin hati mati. Kalau hati sudah mati kagak bisa dinasehatin. Nggak bisa apa? Nggak bisa nerima nasihat, sudah mati. Ya. Sudah cukup kita dengan banyak ketawa. Ya. Sekarang banyak orang yang katanya celaka, orang yang sengaja berbicara ingin bikin ketawa orang. Dan sekarang banyak acara-acara yang bikin ketawa orang tetapi menghinakan, dengan cara menghinakan orang lain, mengejek orang lain, membuli orang lain. Kemudian yang lain ketawa. Sukhriyah ini menghinakan, merendahkan orang lain. Ketawanya menyakiti hati orang lain, dosa. Oh ini hiburan, oh ini begini. Kadang-kadang mencelakakan orang lain. Na'udzubillah, sekarang ada lagi cara prank apa? Ini kizib semuanya, ya, dusta, bohong. Wah, ngeprank, ketawa. La haula wala quwwata. Kalau dia berbohong, berbohong itu kan dengan macam-macam, bukan dengan ucapan aja. Tingkah laku juga ada bohongnya. Ini kita dianjurkan agar tidak menjauhi bohong dalam perbuatan dan ucapan. Bukan ucapan aja, perbuatan juga gitu, jangan bohong, pura-pura gitu. Pura-pura, ya. Istilahnya kan pura-pura gitu. Jangan. Ada orang yang kadang-kadang orang yang pura-pura susah, celaka, ya dia benar-benar ikhlas bantu, tahu-taunya ngeprank katanya. Akhirnya begitu ada orang yang benar-benar dalam kesusahan kagak bisa dibantu. Ya ada ceritanya seorang ini, cuma ngeprank ini udah zaman dulu udah ada.
Ada satu cerita orang jago berenang nih, pura-pura lagi berenang di sungai, tolong bantuin saya. Wah, orang bantuin deh, tahu-taunya dibantuin, dibohongin, canda, orang saya bisa berenang. Ya. Lagi besok begitu juga, orang udah kesian nih, mau bantuin dia, mau tenggelam, tahu-taunya dibohongin. Kalau bahasa sekarang, kesian gue, prank lo. Ya. Ya. Akhirnya ketiga kalinya bener-bener dia mau tenggelam. Ya. Orang nyangka udah bohong, dia biasa, dia jago berenang, itu di pura-pura doang. Akhirnya nggak ada yang bantuin, mati bener, tenggelam. Ya. Gara-gara apa? Bohong dalam tingkah lakunya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kebohongannya membuat orang tidak percaya lagi sama dia. Ya. Nah, ini jangan kita berbuat yang tidak baik. Jangan bikin banyak ketawa. Jangan banyak ketawa. Kalau sudah ketawa banyak, hati mati nggak bisa nerima nasihat. Hati mati nggak bisa merasakan nikmatnya ladzatul iman, nggak terasa. Ya. Kemudian wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka at-tabassum faf'al. Katanya kalau bisa kamu jadikan ketawanya kamu itu sekedar senyum aja, lakukan. Rasulullah SAW kebanyakan ketawanya Rasulullah hanya tersenyum. Kalau sudah sangat luar biasanya baru kelihatan giginya Rasulullah. Itu kalau sudah sangat lucu baru Rasulullah SAW ketawanya itu hanya sebatas kelihatan giginya, enggak terbahak-bahak kayak kita. Kalau kita kan apalagi orang bahak-bahak sampai jumpalitan, ketawanya ngikik-ngikik sampai nyungsep. Ya, Rasulullah SAW ada hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah tertawa sampai kelihatan gigi geraham. Itu udah paling topnya ketawanya Rasulullah, udah paling isinya ketawa yang paling luar biasa. Ya. Kebanyakan Rasulullah hanya tersenyum. Ada beberapa hadis yang menyerangkan. Ya, ada orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dimasukkan ke dalam surga. Lalu kata orang ini mengatakan, Rasulullah bercerita, kata atahza'u bi ya Allah, aneh kan bukan orang ahli ibadah kok dapat ginian, engkau ngejek aku ya Allah. Saking rahmatnya Allah SWT. Rasulullah ketawa. Ya. Ada juga sahabat-sahabat Rasulullah yang bikin ketawa Rasulullah. Ada yang mau bikin apa? Ada sahabat yang lucu juga. Ya. Di sini dikatakan kalau seandainya kamu bisa untuk menahan tawa hanya sekedar senyum aja, lakukan. Senyum aja. Ataupun mau ketawa jangan terlalu terbahak-bahak. Sekedarnya saja. Wala tagum min majlisika hatta tagula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Nah, ini kita penting juga ya. Kalau kita habis kumpul kumpul apa aja, kumpul majelis kayak, kumpul ngobrol kayak, kumpul apa. Sebelum kita bangun, di sini dikatakan, wala tagum min majlisika, jangan kamu berdiri dari tempat kumpulmu, tempat dudukmu, sehingga kamu mengatakan, baca nih habis kita kumpul, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik, ya. Itu kita baca tuh habis kumpul sebelum ini namanya kafaratul majlis. Ya, pelebur kesalahan ketika kita lagi kumpul. Ya, habis kumpul kita bilang
Kita baca sebelum berdiri. Ayo kita bubar. Nah, kita bubar, sebelum bubar kita bilang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Dikatakan barang siapa yang membaca itu sebelum dia berdiri, maka akan diampuni dosa-dosa yang dia kerjakan di majlis tersebut. Bagaimana hadis riwayat Tirmizi, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaguma min majlisi dzalika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Kata Rasulullah, barang siapa yang kumpul di satu majlis kemudian banyak omongan di dalamnya, ya, omongan macam-macam, maka faqala, dia mengatakan sebelum dia bangun dari tempat duduknya, tempat kumpulnya itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka kata Rasulullah, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka akan diampuni dosanya. Kita kumpul-kumpul ngomong macam-macam, sebelum bangun ngomong dulu subhanakallah. Ayo bubar, mau bubar nih kita nih, baca dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, baru dia bubar. Anda mau kemana ya? Kita baca itu habis kumpul, habis ngobrol, jangan lupa sebelum sebelum kita bangkit dari majelis kita baca itu subhanakallahumma wa bihamdika. Hatta kita habis majelis kan ini kan kumpulan baik ya, tetap kita baca juga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Apalagi cuman kumpul biasa ya, biasain seperti itu. Kita ingetin juga orang-orang baik baca kafaratul majlis ya. Ini beberapa adabnya, adab berjalan dan juga adabnya duduk. Kita kumpul ya. Semuanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini bulan Maulid sudah dekat ya, banyak nanti kita akan dengarkan ceramah-ceramah daripada guru-guru kita, para ulama ya, yang pastinya kita kepengen semuanya memberitakan, menceritakan tentang akhlak adabnya Rasulullah, biar kita bisa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh berada pada diri Rasulullah suri tauladan contoh yang terbaik. Ini kita minta sama, kadang-kadang di maulid kan ada laqad kana lakum fi rasulillah judulnya. Ini sepatutnya penceramah ngasih apa aja sih contohnya. Ini diajarkan. Ini Rasulullah cara jalannya begini, cara duduknya begini, kita harus seperti ini. Itu yang kita mau dengar agar bisa kita merubah kebiasaan kita. Bukan nanti di majelis maulid ngomongin politik, ngomongin urusan dunia, ngomongin ini, ngomongin, nggak perlu itu sih. Itu semuanya bakalan terjadi, sudah terjadi dan sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah bingung-bingung ngurusin urusan dunia, semuanya udah di tangan Allah. Yang kita pentingin urusan kita, bagaimana caranya kita bisa berubah jadi baik, biar kita kenal Rasulullah, biar kita tahu siapa Rasulullah, bisa kita contoh. Jangan cuman ada pedomannya tulisan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, tapi yang memberikan mau'izah hasanah enggak ngasih contoh. Apa itu contoh Rasulullah? Apa itu uswahnya yang Rasulullah itu di mana? Kasih tahu kepada umat. Ini loh, Rasulullah seperti ini, Rasulullah seperti itu, Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Itu yang harusnya sering kita dengar, biar kita bisa cinta sama Rasulullah. Kalau kita udah kenal akhlaknya Rasulullah, kita bisa tiru, cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah ya. Kalau udah cinta, kita kepengen kita dikumpulin sama Rasulullah. Itu kan tujuannya. Tujuan kita bikin maulid, ngerayain maulid di sana sini, tujuannya biar kita kenal sama Rasulullah, biar bisa kita contoh Rasulullah. Itu intinya. Jadi di majlis maulid itu bilang, ingetin loh, jangan kayak ngomongin politik, ngomongin urusan dunia. Udah tenang aja, semuanya bakalan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi. Itu kadang-kadang ada orang ngomongin yang masa lalu, yang nggak penting diomongin.
Ngomongin bukan Rasulullah, orang soleh ngomongin artis, ngomongin pejabat, ngomongin ini, ngomongin itu, mayan nggak ada manfaatnya. Ya, kita ambil yang manfaat aja, yang berguna buat diri kita. Ya. Kita pesan, ya mau bikin acara kita pesan, ayo sama penceramah tolong berikan kita nasihat tentang Rasulullah. Ajarkan kami, beritahukan kami perihal Rasulullah. Biar benar-benar jadi Rasulullah, makin kita kenal. Kalau udah kita makin kenal, makin cinta kepada Rasulullah. Ya mudah-mudahan ya bulan Maulid ini kita masuk ini sekarang tanggal 1, udah masuk tanggal 2 ya kita ya, karena udah malam ya. Bulan Maulid, mudah-mudahan kita tambah kenal siapa Rasulullah. Ini kita akhlaknya Rasulullah kita baca. Mudah-mudahan kita tambah tahu, tambah ngerti, tambah paham, tambah bisa ngikuti Rasulullah, tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha